Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat dosen pengampu Bapak Putra Apriyadi Siregar, SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah. Di sini kami dari IKM 2 semester 4 akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Hubungan antara tingkat pendidikan wanita usia subur dengan pemilihan jenis kontrasepsi di Sukamaju, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan hasil mini riset ini. Saya sendiri, Sinta Aulia Agusta, dengan NIM 0801231058 sebagai moderator sekaligus menyaji bagian awal materi, dan rekan saya, Nabila Wahyuni, dengan NIM 0801231063 yang akan melanjutkan pemaparan hasil penelitian serta kesimpulan. Jadi, pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia diatasi melalui program KB. Namun, keberhasilannya bergantung pada pengetahuan dan pendidikan wanita usia subur dalam memilih kontrasepsi. Pendidikan meningkatkan wawasan, pemahaman, serta komunikasi dengan tenaga kesehatan sehingga wanita berpendidikan cenderung memilih metode kontrasepsi modern, sedangkan yang berpendidikan rendah lebih sering memakai metode tradisional atau bahkan tidak sama sekali. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan tingkat pendidikan wanita usia subur dengan pemilihan kontrasepsi guna mendukung intervensi program KB yang lebih efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pendidikan wanita usia subur dengan pemilihan jenis kontrasepsi di Sukamaju, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi berdasarkan tingkat pendidikan wanita usia subur di wilayah tersebut. Yang ketiga, untuk menggambarkan persepsi wanita usia subur tentang peran pendidikan dalam pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi. Dan adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat pendidikan wanita usia subur berpengaruh terhadap pemilihan jenis kontrasepsi sebagai dasar untuk memahami pola pengambilan keputusan mereka dalam perencanaan keluarga. Kedua, mengetahui dan memahami jenis-jenis kontrasepsi yang digunakan oleh wanita usia subur berdasarkan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, memberikan gambaran tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wanita usia subur terhadap penggunaan alat kontrasepsi yang aman dan efektif. Lalu selanjutnya ada kajian teoritis. Wanita usia subur usia 15-49 tahun adalah perempuan yang mampu hamil dan melahirkan, sehingga penting memilih kontrasepsi untuk mengatur kehamilan. Jenis kontrasepsi dipilih berdasarkan faktor biologis, kenyamanan, efek samping, dan edukasi. Pendidikan mempengaruhi pengambilan keputusan kontrasepsi, meskipun tetap dipengaruhi oleh norma sosial, agama, dukungan pasangan, dan akses layanan kesehatan. Adapun teori-teori yang mendukung dalam menganalisis fenomena ini antara lain, yang pertama, teori Health Belief Model, yaitu tindakan kesehatan diambil jika seseorang merasa berisiko, percaya manfaatnya, dan menilai manfaat lebih besar daripada risikonya. Yang kedua, teori Resonant Action, yaitu niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif yang dibentuk melalui pendidikan, informasi, dan penalaran kritis. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental atau observasional dengan pendekatan cross-seksional. Artinya, pengumpulan data dilakukan satu kali dalam satu waktu pada populasi tertentu, tanpa adanya intervensi dari peneliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melihat hubungan antara variabel independen atau tingkat pendidikan dan pengetahuan dengan variabel dependen atau penggunaan alat kontrasepsi di kalangan wanita usia subur. Penelitian dilakukan di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data dan kesediaan responden.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur usia 20-49 tahun yang tinggal di wilayah Sukamaju. Adapun sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan. Adapun kriteria inklusi, yang pertama, wanita usia subur usia 20-49 tahun. Yang kedua, pernah menikah. Yang ketiga, mampu berkomunikasi, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, bersedia menjadi responden. Dan adapun kriteria eksklusi. Yang pertama, wanita usia subur yang sedang menderita penyakit akut atau kronis yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Sebanyak 30 responden dipilih sebagai sampel dengan data dikumpulkan melalui kuesioner berisi pertanyaan tertutup dan terbuka. Yang pertama, karakteristik responden. Yang kedua, pengetahuan tentang alat kontrasepsi. Yang ketiga, jenis kontrasepsi yang digunakan. Yang keempat, persepsi tentang pengaruh pendidikan terhadap keputusan penggunaan kontrasepsi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang hasil penelitian. Yang pertama itu distribusi frekuensi karakteristik responden. Jadi, data dari 30 responden menunjukkan bahwa mayoritas berada pada rentang usia 30-49 tahun. Dan 90% diantaranya berstatus menikah. Setengah dari mereka memiliki lebih dari 2 anak. Tingkat pendidikan paling banyak adalah SMA, yaitu sebanyak 43,3%. Yang kedua, distribusi penggunaan dan jenis kontrasepsi. Ada sebanyak 63,3% responden menggunakan alat kontrasepsi, dengan jenis terbanyak adalah implan sebanyak 20% dan kondom sebanyak 13,3%. Sebanyak 36,7% tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali. Yang ketiga, hubungan tingkat pendidikan dengan pemilihan jenis kontrasepsi. Jadi analisis hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis kontrasepsi menunjukkan bahwa kelompok dengan pendidikan SMA paling banyak tidak menggunakan kontrasepsi, sebanyak 7 orang. Sementara implan lebih banyak dipilih oleh responden dengan pendidikan SMP hingga perguruan tinggi. Nah, yang terakhir itu persepsi responden tentang pendidikan dan keputusan KB. Dari sisi persepsi, mayoritas responden, 90% menyatakan bahwa pendidikan memenuhi keputusan dalam penggunaan kontrasepsi. Dan 83,3% mengaku pendidikan mempengaruhi keputusan untuk memiliki anak lagi. Dan 90% juga merasa pendidikan membantu mereka memahami manfaat dan risiko alat kontrasepsi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemilihan jenis kontrasepsi pada wanita usia subur. Dari total 30 responden, mayoritas berada pada kelompok pendidikan menengah atau SMA sebesar 43,3%. Secara umum, 63,3% responden menggunakan alat kontrasepsi, sedangkan 36,7% lainnya tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali. Di antara mereka yang menggunakan alat kontrasepsi, metode yang paling umum dipilih adalah implan sebanyak 20% dan kondom sebanyak 13,3%. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yunita 2024 yang menjelaskan bahwa implan memiliki efektivitas tinggi dengan tingkat kegagalan hanya 0,2 hingga 1 kehamilan per 100 perempuan. Selain implan, sebanyak 13,3% responden memilih kondom sebagai metode kontrasepsi karena faktor ekonomis, kemudahan akses, dan kemampuannya dalam mencegah penularan penyakit menular seksual. Di sini kita masih memasuki pembahasan. Jadi selanjutnya, meskipun kelompok pendidikan menengah memiliki jumlah responden terbanyak, kelompok ini juga tercatat sebagai yang paling banyak tidak menggunakan kontrasepsi, yaitu sebanyak 7 orang. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku menggunakan kontrasepsi. Namun, rendahnya tingkat penggunaan kontrasepsi pada kelompok pendidikan menengah
mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan nyata di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang lebih terarah dan personal sangat dibutuhkan. Penyuluhan yang berbasis komunitas serta penguatan pendidikan kesehatan reproduksi sejak usia dini dapat menjadi strategi yang efektif. Hal ini juga diperkuat oleh Setiorini 2024 yang menekankan bahwa pendidikan tinggi bagi perempuan sangat penting dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari pemaparan materi kami, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan wanita usia subur berpengaruh pada pemilihan kontrasepsi, di mana wanita berpendidikan lebih tinggi lebih memahami manfaat kontrasepsi dan cenderung memilih metode modern yang praktis dan efektif. Sedangkan wanita berpendidikan lebih rendah cenderung kurang menggunakannya. Karena itu, edukasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang berkelanjutan didukung akses layanan kesehatan yang baik sangat penting agar perempuan bisa mengambil keputusan tepat, menurunkan risiko kehamilan tidak diinginkan, dan mendukung keberhasilan program keluarga berencana. Demikianlah pemaparan hasil mini riset kami yang berjudul Hubungan antara tingkat pendidikan wanita usia subur dengan pemilihan jenis kontrasepsi di Sukamaju, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Putra Apriyadi Siregar, SKM MKes selaku dosen pengampu, serta kepada seluruh teman-teman kelas IKM 2 semester 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi masyarakat. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.